Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengolah panel data menggunakan views. Seperti yang kita bahas kemarin, kita sudah belajar mengenai dasar-dasar dalam panel data, di mana yang mungkin akan kita banyak titik tekankan adalah bagaimana kita mengatasi efek khusus dari panel data itu sendiri, seperti adanya saya bilang unsur keunikan cross section unique untuk setiap nilai yang ada. Nah, bagaimana kemudian cara kita men-treatment hal tersebut? Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin nyontohin dulu bagaimana mengupload data panel data di Views dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan GUI. Yaitu dengan kita bisa pilih file, open, lalu foreign data for file. Kita cari data panel, lalu kita bisa next, 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 sampai muncul panel seperti ini. Kita bisa ganti jadi dated panel, lalu kita pilih di sininya menjadi bank untuk procession ID, tahun untuk time series ID-nya. Nah, kita akan dapat di sini 1995 sampai 2016 dengan 90 bank. Nah, jadi di sini kita ingin meneliti efek NII, apakah dia dipengaruhi oleh provision, tax, dan equity. Nah, kalau kemudian tidak ada keunikan dari setiap provision yang ada, kalau kemarin kita notasikan pakai huruf A, seandainya AI itu nggak ada, maka kita bisa melakukan sebuah treatment di mana kita menggunakan metode LS sederhana, yaitu dengan menggunakan Police Square. Caranya seperti apa? Kita tinggal menggunakan equation eq.ls nii prof tax equity, di mana nama lalu ls ini list square, nii ini dependent variabelnya, lalu disusul dengan nama-nama variabel independent seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, saya ulang lagi di sini, ketika di data panel maka tulisannya adalah 1995 sampai 2016 kali 90. Namun kalau dia kebaca sebagai cross section saja, maka nanti di sini ada 1 sampai 1980 sampai data terakhir. Karena terbacanya sebagai cross section kayak gitu. Nah, kembali lagi ke topik tadi, kalau kita mau coba regress ini, maka kita bisa pakai menggunakan fungsi berikut. Nanti akan muncul namanya EQ di situ, EQ. Kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya kalau pakai Police Square. Nah, bagaimana kalau ternyata A-nya itu ada, maka kita bisa menggunakan namanya fixed effect. Equation eqfx.ls, lalu dalam kurung ada cx sama dengan f, lalu nii, prof, tax, equity, dan c. Cross section yang masuknya di sini. Ini adalah bagaimana, fixed effect-nya masuk di sini. Cross section-nya kita buat fix. Ini adalah bagaimana cara membuat fixed effect dalam views. Kalau kita klik enter, lalu kita tampilkan, nah, nanti di sini akan ada cross section fix dummy variable untuk fix effect kita. Kayak gitu. Jadi ini adalah metode kalau kita menggunakan fix effect. Nah, bagaimana cara mengecek apakah A-nya sebenarnya ada atau tidak? Kita bisa menggunakan chow test, tapi yang namanya chow test itu baru bisa dijalankan ketika kita sudah masuk ke dalam running fix effect ini. Jadi kalau belum run fix effect-nya, kita nggak bisa chow test. Caranya gimana? Kita pakai nama si fix effect test tadi dengan cara eqfx, lalu kita tes fix test. Nanti akan muncul yang namanya chow test di sini. Kalau dia signifikan, berarti dia tidak sama dengan 0 nilai A-nya. Artinya apa? Dia butuh fixed effect. Kalau dia tidak signifikan, berarti nilai A-nya itu sama dengan 0. Dan kita nggak butuh fixed effect, kita bisa pakai Police Square. Seperti itu. Jadi kalau dia nggak signifikan, pakai PLS. Kalau signifikan, dia pakai fixed effect. Kenapa? Karena A-nya signifikan tidak sama dengan 0. Kalau kemudian dia signifikan. Kalau dia prop-nya lebih kecil daripada 0,05. Kayak gitu. Nah, selain itu ada juga yang namanya random effect. Kenapa kemudian kita perlu memakai random effect? Karena ketika kemudian oke lah A-nya itu ada, tidak sama dengan 0, tapi jangan-jangan dia tidak berkorelasi dengan variabel independen kita, tidak berkorelasi dengan prof, tax, dan equity.
Kalau dia tidak berkorelasi, maka kita tidak punya kewajiban untuk menghilangkan dia. Yang kita harus lakukan adalah kita membuat GLS. Kita menghilangkan efek autokorelasinya saja gitu dengan cara melakukan modeling yang disebut sebagai GLS. Kita tidak akan bahas terlalu jauh mengenai metodenya karena itu satu bahasan sendiri sebenarnya, tapi tidak kita bahas di mata kuliah ini. Caranya gimana? CX sama dengan R. Jadi efek yang kita pakai adalah efek randomize istilahnya, tapi bukan efek fix. Lalu kemudian kita tulis kalau sudah, kita bisa panggil resultnya EQ RX result. Ini kalau kemudian menggunakan random effect. Seperti itu. Hasilnya kurang lebih sedikit berbeda ya. Kalau misalnya kita bisa melihat sebenarnya di sini dari metodenya apa namanya, hasilnya agak sedikit berbeda, tapi overall sebenarnya sama aja ya. Itu hasilnya bahwa semuanya signifikan karena memang variabelnya ini sebenarnya sejujurnya modal yang tidak cukup baik, tapi karena saya cuma butuh contoh regresi maka saya masukkan data ini. Nah, bagaimana kita mengetes apakah kita butuh random effect atau tidak? Ya, kita tes apakah dia punya korelasi, apakah U-nya itu punya korelasi dengan X atau tidak. U-nya itu, huruf U tadi, residu tadi, punya korelasi dengan variabel independen atau tidak. Caranya gimana? Kita bisa pakai EQRX. Nah, ini juga gitu. Random test atau tes yang disebut Hausman test ini itu hanya bisa dilakukan kalau kita udah ngeran random. Jadi saat kita udah ngeran random ini, kita bisa tes Hausman test. Caranya gimana? EQRX nama saya tadi, saya tulis rand house. Sorry, nggak pakai D ya. Nah, ketika kemudian signifikan, berarti dia ada korelasi. Kalau dia ada korelasi, berarti dia harus fixed effect. Ada korelasi antara si U dengan variabel independen. Kalau kemudian ada seperti itu, maka dia harus pakai fixed effect. Kenapa? Karena ada korelasi yang bisa membuat estimasinya menjadi bias. Tapi, kalau kemudian nggak ada korelasi, maka berarti kita nggak perlu pakai fixed effect, kita cukup pakai random. Jadi, hipotesis satunya selalu fixed effect, mau itu Chow test maupun itu Hausman test. Hipotesis nolnya buat Chow test adalah dia pakai PLS. Hipotesis nolnya untuk random effect atau Hausman test ini adalah dia pakai random test. Jadi itu tes yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kemudian mengolah data dengan random effect, nanti ketika deskripsi atau di tugas akhir kita nggak perlu lagi mengatakan bahwa terdapat masih khawatir terhadap asumsi klasik karena dia sudah pakai GLS yang dia akan secara tidak langsung menghilangkan masalah-masalah asumsi klasik seperti autocall dan juga hetero. Kalau dia pakai random, kalau pakai fixed effect, kalian bisa nulis dengan cara seperti ini. Di dalam kurungnya kalian tambahin covariance stacked white. Ini untuk memperbaiki standar errornya sehingga tidak terkena masalah asumsi klasik. Biasanya seperti itu. Nah, nanti di sini ada white diagonal, standard error, dan covariance. Jadi sudah diperbaiki degree of freedom-nya dan juga sudah menyesuaikan tingkat standar error-nya sehingga tidak terkena lagi masalah asumsi klasik. Kayak gitu. Nah, kalau GLS nggak perlu dilakukan lagi karena buat dia hasilnya sudah menggunakan GLS, jadi tidak perlu di GLS-kan lagi. Kayak gitu. Nah, jadi ini ya perbandingan hasil-hasilnya kalau pakai fixed effect, kalau pakai random effect maupun pakai PLS. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.